Kita beralih ke sorotan selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memanggil mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Roni Sompi tiba pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ke gedung KPK, Roni menyampaikan dipanggil sebagai saksi dan akan memberikan penjelasan usai bertemu dengan KPK. Roni Sompi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2015 hingga 2020. Saat menjabat, Roni pernah menyebut Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Keterangan Roni kemudian dibantah Menteri Hukum dan HAM kala itu, yakni Yasona Laoly. Tapi dari undangannya apa, Pak? Maksudnya sebagai apa posisi Bapak di sini? Untuk Jangan kapasitas Bapak sebagai Oke, Pak. Kita langsung menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Claudia Carla di sana. Carla, selamat sore. Apa yang mau digali penyidik KPK dari keterangan Roni Sompi? Ya, Maidov dan juga saudara, Roni Sompi memang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami sempat melakukan wawancara ketika Roni datang ke Gedung KPK, namun ia hanya memberikan keterangan ia diperiksa sebagai saksi. Namun terkait dengan materi yang akan ditanyakan pada pemeriksaan nanti, memang dari Roni sendiri menjelaskan akan memberikan penjelasan lengkap usai menjalani penyidikan dengan pihak KPK. Dengan datangnya pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat tadi, maka telah berselang 5 jam sejak dirinya tiba di gedung KPK, namun hingga saat ini memang Roni belum keluar dari gedung KPK. Namun di sisi lain, Tessa Mardika, juru bicara KPK, telah menjelaskan dan mengonfirmasi bahwa memang benar bahwa kehadiran Roni merupakan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan tersangka dari Harun Masiku, kemudian juga Hasto Kristianto. Lebih lanjut lagi, Roni memang sebelumnya pernah menjabat sebagai ex-Dirjen Imigrasi dan sempat dicopot dari jabatannya oleh Yasona Laoly yang saat itu menjabat sebagai Menkumham. Ia dicopot terkait dengan keterlambatan informasi terkait dengan kehadiran Harun Masiku di Indonesia yang ada di lintasan Bandara Soekarno-Hatta yang saat itu ternyata telah tiba pada 7 Januari 2020. Namun informasi yang didapatkan oleh Yasona Laoly dari Harun Masiku ini telah tiba, maksud kami belum tiba hingga 16 Januari inilah yang kemudian juga menjadi dasar bahwa kemudian Yasona Laoly diperiksa oleh pihak penyidik KPK. Selain itu juga Yasona Laoly juga dianggap ataupun diperiksa sebagai saksi terkait dengan tindakannya yang mengirim surat kepada MA terkait fatwa yang mengajukan keberatan ataupun terkait dengan perbedaan persepsi antara pihak KPU dan juga pihak PDIP terkait dengan calon legislatif yang meninggal dari PDIP yang kemudian diharapkan digantikan oleh Harun Masiku. Demikian, Maidov. Oke. Carla, sebelumnya kan KPK juga menjadwalkan, sebelum ada nama Roni Sompi, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wahyu Setiawan, ex-komisioner KPK, tapi urung dilaksanakan. Lantas kemudian kapan KPK nanti akan memanggil dan juga menggali keterangan dari Wahyu Setiawan? Informasi yang tadi sempat kami peroleh kemungkinan akan dipanggil pada hari Senin, namun ini masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari juru bicara KPK yaitu Tessa Mardika. Memang Wahyu Setiawan ini juga sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga telah ditangkap akibat menerima suap dari Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron. Memang Harun Masiku ini masih buron dan terkait dengan pemburuan Harun Masiku ini juga telah menjerat dari Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah membantu Harun Masiku untuk menyuap Wahyu saat dirinya hendak buka jalannya untuk kemudian menggantikan caleg PDIP yang meninggal untuk maju ke bangku DPR. Kemudian Hasto Kristianto ini juga dinilai menghalangi
proses penyidikan karena telah memerintahkan untuk kemudian merendam handphone dari Harun Masiku ini ketika hendak dilakukan OTT oleh pihak KPK. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Claudia Karla melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.